Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Kesehatan Mental kelas DEF. Di sini kami akan sedikit menjabarkan mengenai mental hygiene. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Lucy Nur Fuzayah, yang kedua ada saya sendiri, Restu Aji, yang ketiga Sylvia Melani Putri, dan yang keempat ada Cynthia Triswada. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama, mental hygiene berasal dari kata mental atau hygiene. Kata mental berasal dari kata Latin mens atau mentis yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dalam bahasa Yunani, kata hygiene berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan bagian dari hygiene mental atau ilmu kesehatan mental. Dalam buku hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Yang keempat, bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Baik, selanjutnya, kesehatan mental berawal dari fenomena atau realita yang terjadi pada diri manusia sejak zaman prailmiah. Menurut Max Weber, manusia memasuki zaman atau era sejarah ketika mentalitas dari individu-individu itu sendiri telah tertata dengan rapi dan didukung dari segala aspek lingkungan yang memungkinkan. Oleh karena itu, manusia dapat menghasilkan kebudayaan untuk pertama kalinya sebagai penanda adanya era baru atau sejarah. Sejak abad 19 di Jerman, yakin pada tahun 1875 Masehi, kajian mengenai kesehatan mental sudah dikenal. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20, kajian tentang kesehatan mental lebih berkembang seiring kemajuan ilmu dan teknologi modern. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Baiklah, selanjutnya pada awal mula munculnya kesehatan mental hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak diperuntukkan bagi setiap individu pada umumnya. Sejarah tentang kesehatan mental dibagi atas zaman prailmiah dan zaman modern, di mana pada zaman prailmiah terbagi menjadi zaman animisme. Pada zaman modern, pergeseran paham animisme atau irasional dan tradisional ke arah sikap dan pengobatan yang ilmiah atau rasional. Kesehatan mental perlu dipahami sebagai kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan. Penentuan derajat kesehatan mental seseorang bukan hanya berdasarkan jiwanya, tetapi juga berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang dalam lingkungannya. Mental hygiene atau ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental dan jiwa yang bertujuan mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha untuk menyembuhkan atau mengurangi penyakit mental, serta memajukan kesehatan jiwa. Menurut Kartini Kartono, mental hygiene atau ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa, yang bertujuan mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan jiwa. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia Melani. Baiklah, selanjutnya, menurut Jalaluddin, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Berdasarkan pengertian di atas, ini dapat menunjukkan bahwa kondisi mental yang sakit pada masyarakat dapat disembuhkan apabila dapat mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental tersebut melalui pendekatan hygiene mental. Selain itu, derajat berpendapat bahwa kesehatan mental merupakan keharmonisan
keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan diri secara positif. Ruang lingkup mental hygiene merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai kesehatan mental, di mana kesehatan mental dapat diterapkan di semua unit kehidupan sosial, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Terdapat beberapa ruang lingkup kesehatan mental menurut Fakiriani. 1. Kesehatan mental dalam keluarga, kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental di tempat kerja, kesehatan mental di bidang politik, kesehatan mental di bidang hukum, dan kesehatan mental kehidupan beragama. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Triswanda. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip mental hygiene. A. Ada hakikat manusia sebagai organisme. Yang pertama, menerima diri sebagai adanya. Yang kedua, mengerti tentang keadaan diri. Yang ketiga, memiliki self-confidence dan self-control. Yang keempat, a clear perception of reality. Yang kelima, balance and moderation. Yang keenam, love of others. 7, love of life. 8, purpose in life. Lalu, bagian B, terdapat hubungan manusia dengan lingkungan. Pertama, kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada individu interpersonal yang sehat, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Kedua, penyesuaian yang baik dan kedamaian pikiran tergantung kepada kecukupan dalam kepuasan kerja. Ketiga, kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan sikap yang realistik, yaitu menerima realitas tanpa distorsi dan objektif. Bagian C, hubungan manusia dengan Tuhan. 1. Stabilitas mental memerlukan seseorang yang mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar daripada dirinya yang menjadi tempat tergantung kepada setiap tindakan yang fundamental. 2. Kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi mental hygiene. Mental hygiene berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, serta terhindar dari mental illness atau yang biasa juga disebut sebagai sakit mental. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya sebagai pencegahan, yang mana fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapainya mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan fisik, serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Yang kedua, sebagai perbaikan, yang mana fungsi ini merupakan upaya perbaikan diri dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, sebagai pengembangan atau sesuatu yang meningkatkan, yang mana fungsi pengembangan ini merupakan upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai mental hygiene. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.